blockchain ini adalah the future technology sebenarnya. Banyak orang di luar sana beli kripto cuma karena FOMO dan dia nggak ngerti sebenarnya kripto itu muncul karena apa sih. Bank Indonesia dari tahun 2022 akhir itu sudah mengeluarkan white paper tentang Garuda Project. Garuda Project ini adalah project CBDC, Central Bank Digital Currency. Ada nih di luar sana yang mengatakan blockchain itu haram, Bitcoin haram, cryptocurrency haram. Karena yang mengatakan seperti ini nggak paham sama sekali apa itu blockchain. Perlu saya revisi, MUI tidak pernah mengharamkan kripto. Oh, tidak pernah mengharamkan kripto Secara mutlak. Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Gue sebelum mulai ngobrol, kayaknya gue mesti minum dulu karena topik pembicaraan kali ini agak rada berat. Kita hari ini ngomongin tentang blockchain. So please welcome Mas Putra dari Asosiasi Kripto Syariah Indonesia. Halo. Mas Putra. Halo. Thank you for coming, Mas. Thank you very much. Welcome. Thank you. Mas Putra ini sehari-hari berarti di asosiasi lebih ke apa, Mas? Lebih ke menjelaskan fungsi cryptocurrency atau gimana, Mas? Oke, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya, saya Putra. Saya di sini selaku founder dan juga chairman atau ketua umum Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan AKSI. AKSI ini adalah sebuah asosiasi yang kita ingin mengembangkan industri aset kripto syariah. Jadi tujuan utama kita bukanlah mengedukasi atau mengadvokasi masyarakat, tapi lebih ke menghidupkan industri aset kripto syariah itu sendiri. Tapi memang salah satu stepnya adalah mengedukasi masyarakat terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau misalnya aset kripto syariah itu berarti ada yang non syariahnya, Mas? Kalau kita katakan di Indonesia belum ada kategorinya, tapi di sini kami coba membaginya. Mana yang berbasis syariah dan mana yang konvensional. Seperti halnya ada bank syariah, ada bank konvensional, ada fintech syariah, ada fintech konvensional. Seperti itu. Oke. Jadi kita mencoba membaginya sendiri gitu. Benar ya, Mas ya. sekali. Tapi kalau kita ngomongin cryptocurrency kan sebenarnya secara teknologi itu kan suatu hal yang orang nggak awam gitu, Mas. Nggak paham gitu. Apa sih sebenarnya teknologi di belakang cryptocurrency tadi? Apa sebenarnya teknologi tadi, Mas? Oke, jadi cryptocurrency ini memang sebenarnya sebuah istilah yang muncul setelah ada istilah Bitcoin. Jadi dulu pertama kali, mungkin saya jelaskan dari awal dulu ya. Monggo. History-nya memang di tahun 1991 ada kriptografer atau matematikawan, itu dua orang menulis tentang chain of block. Yang selanjutnya di tahun 2008 seorang pseudonim bernama Satoshi Nakamoto membuat sebuah white paper yang bernama Bitcoin an Electronic Digital Cash. Tidak ada menyebutkan sama sekali Bitcoin itu cryptocurrency. Jadi Satoshi sendiri menyebutnya sebagai digital cash. Dan 2008 itu 31 Oktober 2008 itu white paper versi 0,1-nya. Dan di publish di Januari 2009 itu versi publish 1.0-nya. Di situ dijelaskan banyak sekali konsep-konsep matematika karena memang Satoshi Nakamoto ini ketika Oktober 31 itu menyebarkan white paper ini dan meminta pendapat ke teman-temannya yang seluruhnya juga matematikawan dan kriptografer gitu. Sehingga memang grup ini adalah orang-orang jenius di bidang matematika, bukan orang-orang yang berpolitik ya. Jadi memang kadang orang menyambungkan Bitcoin ini dengan politik ketika saat itu 2008 ada
krisis properti ya di US. Oke. Jadi 2008 ya. 2008 dan itu krisis yang sangat menghancurkan banyak sektor di US. Kemudian di 2009 itu mulailah Bitcoin ada transaksi. Kemudian 2009-2010 transaksi pertama di bulan Mei, 22 Mei 2010 ada seseorang yang iseng membeli 2 pizza dengan 10.000 Bitcoin. Kalau sekarang dirupiahkan mungkin 10.000. yes. Wow. Mungkin berapa puluh triliun ya Wow. sekarang ya. Dan itu untuk membeli 2 pizza di kala itu. 10.000 Bitcoin. Bitcoin ya. Sekarang 1 Bitcoin aja 600-an kalau nggak salah ya. Sekarang sudah di 1 miliar. 1 miliar sekarang. Ya. Wow. 1 miliar kali aja 10.000 berarti 10 triliun ya. Wow. 10 triliun. Nah, di situ dijelaskan di white papernya bahwa teknologi yang digunakan adalah blockchain yang mengadopsi tadi teknologi yang ditulis di paper tahun 1991 tentang chain of block. Seperti itu. Dan teknologi di baliknya, sistem di baliknya itu adalah sistem kriptografi. Makanya Bitcoin disebut menjadi cryptocurrency, sebuah currency yang berbasis kriptografi. Itulah kenapa Bitcoin disebut cryptocurrency. Bukan block currency atau apa ya. Iya. Tapi Mas, dirimu sangat tertarik dengan dunia kripto itu punya background tentang yang related sama kripto atau gimana Mas? Oke, jadi sebenarnya berawal dari ini ya masa lalu yang cukup kelam ya. Jadi dulu berkaitan dengan investasi kripto atau gimana Mas? Bukan, karena dulu saya memang tech addict sekali semenjak SD kelas 4. Oke. Itu di tahun 2006 dan mulai saya di tahun 2008 itu menjadi defacer atau bocil-bocil yang suka membobol website pemerintah zaman dulu. Kenapa website pemerintah Mas? Karena mudah dibobolnya dulu. Oh, memang terkenal mudah berarti. Sangat mudah dulu ya, karena dulu masih HTTP, belum HTTPS. Jadi kita masuk tanam shell itu cukup mudah dulu dan dulu ya sekedar iseng-iseng aja, bukan untuk finansial atau apa ya. Kita bisa masuk dan ganti halaman website pemerintah itu udah bangga sekali, udah kita koleksi nih, udah berapa nih sebulan dapat berapa gitu. Nah, mulai dari situ muncullah banyak iklan-iklan seperti Bitcoin dan sebagainya. Itu saya tahu pertama kali Bitcoin tuh di tahun 2010. 1 tahun setelah rilisnya white papernya. Seperti itu. Dan dulu masih nyari gratisan karena zaman dulu tuh banyak faucet gratis yang dibagikan ketika faucet apa Mas? Faucet itu sebuah kantong yang kita bisa ambil receh-recehnya dari Bitcoin. Oke. Jadi kayak yang sekarang dilakuin dengan mining kripto. Berbeda. Faucet itu sebuah website yang kita bisa request Bitcoin secara gratis dulu. Cukup dengan melakukan suatu mission. Contoh, kita ngeklik iklan atau kita membagikan sesuatu gitu. Okay. Jadi memang kalau kita katakan teknologi yang ada di belakang cryptocurrency itu blockchain, dan blockchain ini adalah the future technology sebenarnya. Karena kalau kita katakan ada nih di luar sana yang mengatakan blockchain itu haram, Bitcoin haram, cryptocurrency haram. Karena yang mengatakan seperti ini nggak paham sama sekali apa itu blockchain. Kalau yang ngomong kayak gitu paham apa itu blockchain, dia akan mengatakan blockchain ini teknologi yang paling syariah bisa dikatakan ya. Karena blockchain ini menyediakan banyak sekali fitur-fitur yang mendukung kaidah Islam, ekonomi Islam. Contohnya apa Mas? Contohnya yang pertama, blockchain ini sangat transparan. Setiap transaksi, setiap pergerakan yang ada di blockchain itu bisa di-trace. Yang pertama, tadi blockchain itu transparan. Gimana kalau blockchain ini kita terapkan di pemerintahan, contoh untuk e-voting pemilu. Kalau semua sistem e-voting pemilu menggunakan blockchain, ya kita bisa tahu sendiri, semua akan terbuka, seluruh masyarakat bisa mengecek dia memilih siapa, apakah pilihan dia diganti atau tidak, atau ada suara-suara yang menggelembung. Itu tidak akan terjadi karena semua bisa dicek oleh masyarakat. Berbeda dengan
yang terjadi di Indonesia belakangan ini seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sektor finansial, kalau kita pakai uang kartal fiat rupiah, gimana pemerintah bisa melacak pencucian uang yang menggunakan uang kartal, yang transaksinya menggunakan koper dan sebagainya? Itu kan nggak bisa di trace ya. Sedangkan kalau semuanya menggunakan blockchain, dan alhamdulillahnya Bank Indonesia dari tahun 2022 akhir itu sudah mengeluarkan white paper tentang Garuda Project. Garuda Project ini adalah project CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadinya nanti seluruh uang, bukan seluruhnya, ada sebagian porsi uang di Indonesia itu yang dicetak secara digital. Bukan uang yang nominalnya didigitalkan ya, atau digital, bukan seperti. Jadi dia berdiri sendiri ya? Iya, benar-benar uangnya digital, bukan seperti mobile bukan banking. Dikonversi, iya, bukan seperti mobile banking yang kita harus setor uang dulu kan. Kalau ini benar-benar di-generate-nya secara digital, itu menggunakan teknologi blockchain. Itulah solusi pemerintah untuk menanggulangi banyaknya money laundering yang ada. Dengan menggunakan CBDC, ketika terjadi transaksi yang sedikit mencurigakan, bisa langsung di-freeze. Karena semua kontrol berada di Bank Indonesia, seperti itu. Itu baru contoh satu transparansi ya. Belum lagi auditable. Auditable untuk audit keuangan di sebuah perusahaan. Bisa banget di-trace satu persatu menggunakan blockchain. Ini kita ngomong perspektifnya sebagai orang awam ya Mas ya. Berarti kan blockchain itu adalah sebuah platform di mana cryptocurrency tadi berada, begitu ya? Yes, benar sekali. Jadi sebenarnya blockchain tadi bisa digunakan untuk berbagai macam solusi. Misalnya salah satunya solusi misal untuk surat suara atau untuk hal-hal yang memungkinkan kita bisa transparan satu sama lain. Benar sekali. Jadi misalnya mungkin legal juga bisa di situ, mungkin secara logistik juga bisa di situ. Nah, tapi pertanyaannya gini Mas. Orang kan sebenarnya sulit untuk memahami apa sebenarnya fungsi real dari sistem blockchain tadi. Secara simpelnya apa sih Mas yang memungkinkan kita orang awam untuk mengetahui apa fungsi dari blockchain tadi? Kalau kita lihat dari teknologi dasarnya ya, blockchain dan teknologi sekarang yang membedakan adalah sistem blockchain ini sistem penyimpanannya terdesentralisasi. Contoh, kalau kita punya server di kantor, email kita pastinya disimpan di situ ya. Betul. Aplikasinya. Contoh nih, ketika saya mau akses mail server saya, akun, semisal Putra @ perusahaan saya gitu, itu kan saya melakukan request ke server saya. Contoh, kalau servernya saya bom atau saya bakar gitu, kan seluruh pegawai jadi nggak bisa akses ya. Betul. Berbeda dengan sistem blockchain. Penyimpanannya terdesentralisasi. Contoh, ketika saya mau akses email, itu bukan lagi server yang mengautentikasi saya, tapi seluruh pegawai yang sedang online, dan seluruh pegawai itu tidak tahu kalau dia sedang mengautentikasi saya gitu. Jadi sama-sama tidak tahu. Mereka tidak tahu sedang mengautentikasi siapa, dan saya tidak tahu saya diautentikasi oleh siapa, sehingga menjadikan itu lebih secure. Tidak ada lagi, kalau kita katakan, kolusi dan nepotisme kalau diterapkan di dunia nyata. Mungkin simpelnya kalau dia dengan model server tadi, model satu pintu. Tapi kalau misalnya dengan blockchain tadi adalah dengan model lebih demokratis. Jadi semua orang punya pintu untuk memverifikasi apakah data yang masuk tadi benar atau tidak, gitu kali Mas ya. Sederhananya ya. Mas, konsepnya cryptocurrency tadi kan adalah bagaimana kemudian caranya lebih transparan. Tapi kemudian penggunaannya justru sekarang mungkin lebih banyak underground tadi. Ini kan sebenarnya agak bertolak belakang nih. Saya nggak ngomongin halal sama haram ya, karena kalau halal haram kan kita punya satu perspektif yang berbeda. Tapi lebih kayak satu sisi ini dibentuk atau diciptakan untuk lebih transparan, lebih bagus. Tapi penggunaannya sekarang masih lebih banyaknya ke arah underground tadi, lebih ke situ sih Mas. Jadi sebenarnya penggunaannya ke arah underground ini karena banyak atau lebih banyak orang yang belum paham terkait teknologinya. Ketika orang sudah paham tentang blockchain dan kripto,
kripto ini lebih transparan gitu. Kalau seseorang melakukan kejahatan menggunakan kripto, itu akan lebih bisa di-trace gitu. Contoh nih, money laundering menggunakan kripto. Lebih Contoh gampang buat Bitcoin, di-trace ya. lebih gampang untuk di-trace dibanding menggunakan uang kartal. Contoh rupiah gitu ya. Yes, gitu. Oke. Mas, dirimu punya suggestion nggak, Mas? Orang yang kemudian mau main cryptocurrency gitu ya. Kita ngomong cryptocurrency ya sekarang ya. Mungkin any suggestion nggak? Mungkin kita bahasanya aset kripto aja. Karena di Indonesia kita nyebutnya aset kripto. Aset kripto ya. Ya. Any suggestion nggak, Mas? Mereka harus mulai dari mana? Atau apa yang mereka lakuin untuk kemudian terjun ke sana? Kalau menurut sampean kan lebih ke it's a good thing, it's a promise buat untuk masa depan gitu kan. Oke, mungkin yang pertama ya, tentunya contoh kalau kita mau belajar investasi saham ya, contoh kita saham. Nggak mungkin kita asal beli saham emiten tertentu. Kita pelajari dulu perusahaan ini seperti apa sih, siapa petingginya, siapa direksinya, apakah pernah bermasalah atau tidak. Nah, hal ini harus kita pelajari juga di kripto. Kalau kita mau membeli contoh Bitcoin, pelajari dulu apa itu Bitcoin. Apa sih teknologi yang mendasari Bitcoin ini? Contoh mau beli lagi Ethereum. Kenapa Ethereum muncul? Kenapa nggak Bitcoin aja gitu? Kenapa Ethereum muncul ya? Karena Ethereum memberikan setiap currency tadi beda-beda secara teknologi, Mas. Beda-beda teknologinya. Walaupun mereka dibangun di platform di blockchain. atas mungkin bahasanya teknologi blockchain ya. Jadi semuanya itu berada di teknologi blockchain. Tapi secara teknologi mereka memperbarui kekurangan yang sebelumnya telah ada gitu. Iya. Ada beberapa currency kan sebenarnya juga di backup sama mata uang kayak dolar atau euro gitu kan, Mas ya. Itu konsepnya gimana, Mas? Jadi Oke, itu kalau kita sebut namanya stable coin. Jadi contohnya ada USDT, Tether USD itu disingkatnya tickernya USDT atau USDC, USD yang dikeluarkan oleh perusahaan namanya Circle, makanya disebut USDC. Oke, jadi kalau saya ceritakan cukup panjang ya. Jadi USDT dan USDC ini dia sebuah crypto token, aset kripto yang dia bisa diminting dan bisa di burn. Minting itu adalah mencetak, burn itu membakar uangnya gitu. Jadi di burn tuh maksudnya dikonversi ke versi kriptonya atau gimana? Bukan, dihancurkan, dihilangkan dari blockchain. Oke, tujuannya? Tujuannya karena uangnya yang dimiliki atau treasury yang dimiliki perusahaan sudah berkurang gitu. Oke, misalnya gini. Let's say ada satu kripto gitu ya, ada satu currency yang kemudian dia di backup juga sama dolar katakanlah begitu. Apakah kemudian nilai dari currency tadi itu bergantung dari harga naik turunnya dolar atau sebenarnya dia hanya akan tergantung dari harga permintaan dan pembelian dari platform yang ada di currency tersebut. Misalnya let's say ngomongin blockchain gitu ya. Oke, jadi ini dua-duanya. Jadi di satu kondisi perusahaan menggunakan algoritmanya yang ada di blockchain berusaha harganya itu pegging atau mengikat kepada dolar. Tapi ada kondisi yang kedua tadi, ada supply and demand, ada transaksi jual dan beli. Sehingga tadi yang saya sebutkan ada minting dan burn. Contoh nih, perusahaan saat ini Tether memiliki contoh treasury 10 triliun. Nah, ketika mereka menjual treasury mereka, semisal uang fiatnya USD-nya menjadi sisa 9 triliun, mereka harus membakar token supply yang mereka miliki di cryptocurrency-nya. Sehingga tercapai kestabilan tadi. Iya, sehingga tercapai masih mengikat ke $1. $1 tadi. Oke. Tapi pertanyaannya gini, Mas. Apakah sebenarnya currency tadi yang di backup sama dolar dalam dolar atau euro gitu ya, itu sebenarnya cara mereka untuk kemudian menstabilkan harga currency tadi? Yes, benar sekali. Itulah kelebihan stablecoin. Berarti memang orang harusnya lebih aware untuk memilih currency tersebut dibanding currency yang memang pure sebagai cryptocurrency. Oke, jadi dalam strategi investasi di kripto kita punya strategi. Salah satunya contoh saya. USDT, USDC stablecoin ini akan kita simpan ketika bear market atau kondisi makroekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Contoh sekarang gitu ya, Mas ya.
Contoh ya sekarang bisa dikatakan pre-bull run kalau sekarang. Kita udah mau memasuki masa-masa bull run gitu. Jadi bull run ini adalah kondisi di mana market akan hijau dan hijau terus gitu. Justru lagi bagus sekarang, Mas. Sekarang untuk hold stablecoin kurang baik. Tapi harus ada spare beberapa alokasi untuk nanti kita nembak beberapa koin yang akan hype gitu. Mas, kalau ngomongin secara ekonomi, Mas ya, di cryptocurrency itu apakah dia meniru ekonomi yang terjadi di real economic condition atau dia punya dunianya sendiri gitu? Oke, jadi karena sekarang market cap kripto ini sudah sangat besar, itu sekarang semua news, semua berita, semua sentimen positif negatif itu terpengaruh ke dunia kripto. Berbeda dengan dulu tahun 2010, 2011 itu belum terkoneksi. Tapi sekarang ketika ada berita baik tentang AI, semua kripto AI akan naik. Seperti itu. Ada berita baik tentang minyak, semua token minyak akan naik seperti itu. Oh, karena ada juga kripto yang di backup sama komoditas ya, Mas ya? Iya, benar. Oke. Komoditas apa yang biasanya paling banyak di? Paling banyak memang minyak. Emas. Oh, emas. Emas 1, 2 komoditas yang kaitannya dengan sehari-hari seperti beras, padi gitu. Komoditas ya. Sampean sendiri invest juga, Mas? Regularly invest di cryptocurrency? Kalau saya iya. Tapi memang saya sudah mengalokasikan sekian spare income saya per bulan untuk kripto itu sendiri. Oke. Mas, kita ngomongin pertanyaan di awal tadi ketika ngomongin platform blockchain ya, Mas ya. Saya tadi sempat mention tentang cryptocurrency kan sebenarnya difatwakan sebagai haram oleh MUI gitu ya. Kalau Mas Putra melihatnya gimana? Oke, perlu saya revisi. MUI tidak pernah mengharamkan kripto. Oh, tidak pernah mengharamkan kripto secara mutlak. Jadi secara mutlak itu maksudnya gimana, Mas? Berarti MUI menyampaikan kripto haram kalau X, kripto boleh kalau Y. Jadi banyak orang salah memahami kripto karena dia aja baca fatwanya nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya apa yang tertulis di fatwanya? Oke, jadi fatwa ini dibuat ketika Ijtima Ulama MUI di 9 sampai 11 November tahun 2021. Ini ada di halaman, saya lupa halaman 70-an di hasil ijtimanya itu. Ada 3 poin tentang cryptocurrency. Secara judulnya aja udah salah, cryptocurrency. Di Indonesia tidak pernah mengakui kripto sebagai currency. Indonesia mengakui kripto sebagai aset atau kripto aset atau bahasa Indonesia aset kripto. Ini tertuang di peraturan OJK, tertuang di peraturan Bapepti. Apa bedanya antara currency dan aset? Oke, kalau kita berbicara currency, di Indonesia cuma ada satu currency yang diperbolehkan untuk transaksi jual dan beli, yaitu rupiah. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dan juga tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Sehingga kalau ada currency lain digunakan di wilayah NKRI, itu melanggar undang-undang dan juga PBI. Seperti itu. Sehingga peraturan yang muncul di peraturan Bapepti dan peraturan OJK adalah aset kripto. Sehingga kripto dikatakan dan dikategorikan sebagai aset. Seperti itu. Jadi fatwanya aja judulnya sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Oke. Saya ini sebenarnya lebih ke masalah hukum ya, Mas ya. Tapi kita ngelihatnya sebagai orang awam lah ya, kita ngomonginnya ya. Kalau kita ngelihatnya currency itu adalah sebenarnya alat tukar. Kalau kita ngomongin cryptocurrency gitu, itu kan sebenarnya lintas negara. Jadi kalau memang di Indonesia ya cuma satu yang bisa dijadikan alat tukar, which adalah rupiah gitu. Tapi kalau misalnya lintas negara bisa apapun itu gitu loh. Nah, tapi kalau dari segi, saya nggak tahu apakah dari segi teknisnya kah atau dari segi apa yang menjadi backupnya dari cryptocurrency tadi, apakah memang punya kriteria tertentu? Apa yang mendasari kemudian dari Mas Putra mengeluarkan atau keluar dengan aset kripto syariah Indonesia tadi?
Oke, jadi secara penamaan sebenarnya sama aja ya. Mau cryptocurrency, mau crypto aset, itu cuma hal penamaan aja. Tapi kalau di Indonesia itu ngaruh sekali ke regulasi. Ketika kita nyebut aset kripto, yaitu yang benar aset kripto. Kalau kita nyebut mata uang kripto, itu salah gitu. Itu yang pertama. Dan itu berdampak kepada hukum ya, akad. Kalau dalam Islam itu mempengaruhi akad karena penukaran uang dan barang itu ada hukumnya sendiri. Ada kategori riba fadl, riba nasi'ah dan sebagainya. Kalau mungkin kita bahas lagi ke fatwanya tadi. Fatwa yang pertama tadi melarang penggunaan cryptocurrency untuk alat pembayaran. Jelas itu tidak sesuai dengan dua peraturan tadi. Yang kedua, cryptocurrency ini tidak boleh diperjualbelikan karena haram kalau dia satu, gharar itu tidak jelas, doror bisa merugikan dan kimar atau mengandung perjudian, dan juga tidak memenuhi syarat sil'ah atau syarat itu menjadi mata uang gitu untuk ditransaksikan. Contohnya bisa dimiliki, ada bentuk fisiknya, kemudian ada nominalnya. Di fatwa disebutkan bahwa kripto itu tidak memiliki karakteristik itu, tapi pada faktanya memiliki semua karakteristik itu. Sehingga memang mungkin dulunya ada kesalahan input feeding kepada para penyusun fatwanya seperti itu. Sehingga di fatwa nomor 3 disebutkan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital boleh diperjualbelikan kalau tidak mengandung gharar, doror, dan kimar serta memenuhi syarat sil'ah dan juga memiliki underlying aset. Oke. Oh, jadi sebenarnya underlying aset itu menjadi hal yang penting ya, Mas? Iya, benar sekali. Oke, makanya kemudian cryptocurrency yang punya underlying aset seperti dolar atau ya gitu jatuhnya, Mas ya. Underlying aset di sini bukan berarti kolateral atau suatu aset yang membackup tapi aset tersebut, tapi seluruh yang bisa divaluasikan. Contoh, dia memiliki kantor, dia memiliki SDM, dia memiliki teknologi blockchain explorer, kemudian decentralized application dan semuanya itu tergolong tadi underlying asset sebagai ya. Underlying asetnya. Ya, termasuk komunitas yang kuat itu bisa dikategorikan sebagai underlying asset. Contoh nih, Dogecoin. Dogecoin itu kan token hewan ya, yang dia dulunya hanya dikatakan meme coin, tapi ternyata seiring berjalan waktu harganya bagus jadinya. Memang dia memiliki teknologi blockchain layer 1 gitu, dan memang bisa digunakan untuk banyak transaksi. Secara teknologi itu. Emang berbagai macam ya, Mas ya? Berbagai macam sekali. Apa yang disebut sebagai teknologi layer pertama, layer kedua gitu? Oke, jadi secara layering, kalau kita katakan, kalau dari bawah itu bisa dikatakan ada layer 0 namanya, layer 0. Di atasnya ada layer 1, layer 2, dan sampai layer 3. Dan terakhir itu aplikasinya. Oke. Jadi layer 0 itu adalah teknologi blockchain yang dia bisa menjadi bridging antar blockchain. Contoh ada Ethereum, ada Bitcoin, kemudian ada Solana. Nah, layer 0 ini yang bisa menjadi wadah untuk interkoneksi mereka tadi tuh. Oke. Dan sedangkan layer 1 ini adalah teknologi blockchain yang dia menjadi tempat kita menanam ibaratnya aplikasi-aplikasi kita. Contoh Ethereum, Solana, Bitcoin, BNB Chain, itu layer 1. Jadi sebenarnya layer 1 itu di bawahnya blockchain ya? Di bawahnya layer 2. Jadi kalau secara layering, layer 0, layer 1, layer 2, layer 3. Dan di atasnya aplikasinya. Oke. Mas, apakah itu juga mempengaruhi untuk harga kripto tadi? Sebenarnya kalau misalnya satu kripto kemudian dibangun di layer 1 gitu, apakah dia kemudian harganya berbeda dibanding teknologi yang kripto? Itu nggak ada ngaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Tapi ngaruhnya ke harga koin layer 1, layer 2-nya. Karena otomatis layer project yang dibangun di layer 2, dia harus juga terkoneksi dengan layer 1. Otomatis demand terhadap koin layer 1, contoh tadi Solana, contoh Ethereum akan lebih banyak. Karena walaupun dia deploy di layer 2, dia juga harus koneksi ke layer 1-nya. Iya. Kalau Indonesia sendiri apa, Mas, kendala sekarang untuk kemudian pengembangan blockchain tadi bisa lebih maju? Oke. Jadi di Indonesia sendiri cukup banyak kendala ya.
Yang pertama mungkin sebenarnya pemahaman. Belum banyak orang memahami apa itu blockchain dan terutama benefit dan manfaatnya. Karena orang nggak akan mau pakai sesuatu kalau dia nggak paham benefitnya. Contoh kalau kita bahas AI ya, orang bisa langsung rasakan benefitnya dengan menggunakan GPT. Baik itu ChatGPT ataupun GPT lainnya. Sehingga ketika kita nggak paham apa benefitnya, ya orang nggak akan mau pakai dong. Itu sih. Lebih ke situ ya jatuhnya. Ya, tapi sekarang secara overall government pun mostly udah mengarah ke situ semua, dari sertifikat tanah untuk mengurangi dan membunuh industri mafia tanah itu diterapkan blockchain nantinya. Nggak ada lagi sertifikat yang double, triple dan sebagainya. Dan belajar blockchain ini salah satunya arahnya ke sana, Mas, untuk kemudian memasyarakatkan. Benar sekali. Kita belajar blockchain di sini adalah sebuah lembaga training yang berfokus di blockchain itu sendiri. Mas, misal nih, saya tertarik nih untuk belajar blockchain gitu. Apakah saya harus punya background yang related sama IT atau ada spesifik background yang masih saya punya untuk bisa gabung atau bisa belajar lebih jauh tentang blockchain? Oke, jadi kalau di sebuah bisnis ya, ada beberapa track ya. Satu founder track, kedua developer track, dan juga mungkin business track. Nah, kalau kita mengarah ke founder track, ya kita akan fokus ke bagaimana mengembangkan perusahaannya. Tapi kalau kita mau jadi masuk ke developer track atau kita jadi developer, ya kita harus paham teknisnya. Otomatis kita harus punya basic IT, programming, karena semua akan related ke programming. Atau kita mau fokus ke business track, orang-orang yang biasa BizDev, business development, marketing, sales, ya kita sebenarnya perlu memahami blockchain, tapi ya ala kadarnya sudah cukup, kulit-kulitnya aja. Tapi memang alangkah baiknya kalau kita menjadi founder dan BizDev di blockchain yang paham teknisnya dong. Gitu. Iya. So far apa aja Mas yang dilakuin di Asosiasi Aset Kripto Syariah Indonesia ini? Oke, kalau sekarang kita sedang banyak konsolidasi ke beberapa lembaga yang terkait dengan blockchain dan aset kripto itu sendiri. Yang pertama, kalau kaitan dengan syariah, kita mendekati dan konsolidasi ke Majelis Ulama Indonesia Pusat, baik itu di DSN-nya ataupun di Komisi Fatwanya. Oke. Kemudian yang kedua, kita juga konsolidasi ke Bapepti. Kita mendekati ke beberapa kepala bironya untuk nantinya akan ada klaster baru di aset kripto. Dan sekarang kondisinya aset kripto ini regulasinya mulai transisi berpindah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang pindah dari Bapepti ya ke OJK. Iya, benar sekali. Oke. Itu sudah dalam proses atau gimana, Mas? Sudah proses. Oke. Beberapa hal sudah di-handle oleh OJK. Contoh sandboxing project baru seperti itu. Apakah kemudian ketika pindah ke OJK akan mempengaruhi bagaimana perkembangan kripto di Indonesia atau seperti apa, Mas? Kita belum tahu, tapi let's see. Banyak orang berpendapat akan berpengaruh karena tipe-tipe pengaturan regulasi OJK dan Bapepti, ya informasi-informasinya itu cukup berbeda ya. Mas Putra kan udah lama nih berkecimpung di dunia aset kripto gitu Mas ya. Di Indonesia sendiri gimana sih Mas? Apakah orang mulai memahami, mulai berkecimpung atau gimana? Ada pada stages mana di Indonesia sekarang? Oke, di Indonesia sendiri sebenarnya mulai hype itu di tahun 2018 dan mulai hype lagi 2021 dan 2023 kemarin. Iya. Di Indonesia sendiri sebenarnya agak unik ya. Orang secara umum lebih mengenal saham. Tapi secara populasi aslinya, investor saham itu hanya 11 juta. 11 juta penduduk. Saham ya? Saham. Tapi orang lebih banyak nggak tahu kripto. Tapi secara data, investor kripto itu lebih dari 20 juta penduduk Indonesia. Wow. Berarti sebenarnya secara popularitas jauh lebih terkenal kripto berarti Mas dibanding saham. Mungkin karena faktor dari masyarakat Indonesia sekarang mayoritas adalah milenial dan Gen Z. Dan memang mostly investor kripto itu adalah Gen Z dan milenial. Dan memang mostly investor saham adalah Gen X dan seterusnya. Seperti dan seterusnya itu. Ke belakang maksudnya Mas ya. Bukan yang ke depan ya. Karena yang ke depan udah sebutin tadi kan ya. Iya benar. Oke. Mas, kalau kita ngomongin kripto nih ya,
kripto ini kan orang selalu ngomongnya takut nih investasinya karena boomnya banyak banget gitu 2022 kemarin gitu loh, walaupun naiknya juga luar biasa gitu ya. Kalau dari Mas Putra sendiri ngelihatnya apakah ini memang menjadi masa depan, punya prospek yang bagus, atau memang kita melihatnya sebagai sebuah opportunity aja, jadi selama ada naik dan turun artinya kita bisa melakukan trading di situ? Oke, both itu works ya. Dua-duanya aku setuju dengan pendapat itu. Tapi yang kita bahas pertama adalah kripto ini kalau menurut saya memiliki beberapa karakteristik. Contoh Bitcoin dan Ethereum itu sifatnya berbeda. Kalau saya anggap Bitcoin itu adalah ibaratnya gold 2.0 atau emas 2.0 gitu. Emas yang sifatnya digital, bahkan lebih langka dari emas. Emas supply-nya limited, tapi kita tidak tahu emas yang baru akan ada di mana lagi gitu. Kita harus menambang lagi, memetakan di mana. Tapi kalau Bitcoin, supply-nya sudah sangat jelas. Hanya 21 juta Bitcoin. Sedangkan berapa? Kita tahu sendiri jumlah masyarakat dunia berapa. Tentunya scarcity ini, kelangkaan ini akan terus menggulung menjadi gunung. Semakin lama otomatis harga Bitcoin ini akan semakin mahal dan otomatis demand-nya akan semakin tinggi karena cuma ada 21 juta. Seperti itu. Nah, Mas Putra sendiri sebenarnya berapa persen Mas secara portfolio gitu ya, portfolio di aset kripto, berapa persen yang katakanlah yang established kayak model Ethereum atau Bitcoin gitu, dan berapa yang kemudian lebih ke spekulatif gitu? Oke, jadi aku perlu kategorikan dulu. Aku nggak menyampaikan untuk diriku ya. Jadi secara idealnya portofolio Bitcoin itu minimal 70% dari total portofolio. Oh, total portofolio ini di luar dari kripto ya? Sorry, gimana? Bukan. Untuk kriptonya, contoh nih, kita punya aset 100%, baik itu rumah, uang, emas, dan sebagainya. Kita nggak membahas berapa persen kriptonya, karena setiap orang punya risk profile masing-masing. Contoh kalau kita sebut, salah satu influencer kita punya portofolio kripto itu 90%. Bahkan beberapa CEO crypto exchange itu di angka 95%. Sisanya dia cuma pegang uang cash aja gitu. Nah, ini kita nggak bahas ini karena risk profile orang masing-masing berbeda. Dan saya sendiri kalau secara risk profile sama seperti orang itu. Kalau sampean gimana, Mas? Ya di angka segituan. 90%-an. Sekitar segitu. Wow. Kemudian kalau kita bahas ke dalamnya pembagian portofolio kriptonya, dari contoh ya, kita ambil contoh bukan bahas portofolioku. 70% dari total alokasi untuk kripto itu idealnya untuk Bitcoin. Oke. Karena paling stabil atau gimana? Karena paling stabil. Ibaratnya kalau saya bilang Bitcoin itu sebuah aset yang sangat stabil. Tapi orang lain belum tentu ngomong karena orang lain belum siap ketika ngelihat minus 10 juta, 100 juta, 1M dalam semalam itu mungkin mereka belum siap gitu. Tapi ada orang-orang yang dengan risk profile tinggi itu minus 10 miliar sehari semalam pun itu masih oke, masih sehat bagi mereka gitu. Jadi sebenarnya sebelum lari ke sana kita mesti cek dulu nih risk profile-nya seperti apa, seberapa kuat kita melihat fluktuasi harga gitu kali. Mas ya. Benar, mentalnya sudah mentalnya kuat dulu. Sekuat apa gitu. Mungkin mentality itu related sama sedalam apa kantongnya, Mas ya. Iya, benar sekali. Setelah semakin dalam kantongnya harusnya semakin tinggi risk profile-nya gitu. Benar, kali ya Mas ya. Biasanya gitu. Iya. Mas, terakhir nih Mas, buat teman-teman di luar sana gitu yang kemudian berpikir untuk wah gue pengen nyoba nih kripto gitu, atau gue pengen nyoba nih blockchain, any suggestion ke mereka? Oke, yang pertama jelas harus belajar dulu teknologi yang menjadi fundamental dari kripto itu sendiri. Paham dulu blockchain. Kalau belum paham blockchain jangan investasi kripto deh. Oke. Jangan sama sekali investasi kripto. Banyak orang di luar sana beli kripto cuma karena FOMO dan dia nggak ngerti sebenarnya kripto itu muncul karena apa sih. Dia cuma beli kripto, aku pengen cepet kaya. Tapi bukan seperti itu cara kerjanya. Kripto itu bukan sebuah kelas aset untuk menjadi orang cepat kaya. Tapi kripto itu adalah sebuah kelas investasi yang kita bisa manfaatkan untuk itu bisa hedging uang kita atau hedging aset kita gitu. Hedging tuh boleh jelasin Mas? Gimana ya? Ya untuk kayak menjaga gitu ya, menjaga nilai gitu ya. Benar. Oke. Karena
sifat scarcity-nya itu tadi, Bitcoin itu sangat scarce. Beda Karena kalau sama dolar kan dicetak terus ya. iya benar, apalagi rupiah gitu. Rupiah juga cetak Iya, terus. cetak terus. Makanya saya katakan Bitcoin adalah store of value. Kalau mau menyimpan sesuatu agar tidak terkena imbas dari inflasi, simpanlah di sesuatu yang memiliki store of value. Contohnya emas. Kemudian apalagi? Bitcoin. Udah, kalau saya store of value saya cuma 2, emas dan Bitcoin. Property is not a store of value. Oke, siap kalau gitu. Jadi mungkin terakhir kali Mas ya, poinnya adalah kalau mau nyimpan uang sehingga tidak termakan inflasi, taruh di aset-aset yang punya store of value. Salah satunya emas. Yes. Dan kalau menurut saya Bitcoin salah satunya gitu ya. Asal mungkin ada satu tanda petik di situ yang harus kuat secara mentalnya dan secara kantongnya. Mungkin itu poin pentingnya Mas ya. Siap kalau gitu. Thank you so much Mas Putra. You're welcome. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Guys, thank you so much. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.